Kadang kita mau berbisnis terus gagal itu karena kita terkadang rintangan itu muncul karena tidak munculnya ide-ide yang jadi kegagalan itu bisa di awal gitu. Halo, selamat datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo, selamat datang di podcast Rumah Degiri. Balik lagi bersama saya Celia Vanka. Saat ini saya sudah ditemani sama Pak Agus, dosen Untak Banyuwangi, owner Gria Kepundan, dan juga Depot Air ya Pak ya? Ya, Depot Air Banyuwangi. Oke, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mbak Celia gimana? Sehat? Sehat banget Pak. Sehat banget ya. Habis dari mana Pak? Begini, ini tadi ya memang ada beberapa kegiatan terus habis itu langsung mampir ke Degiri karena kelihatannya ini sangat penting untuk bisa sharing ya. Iya, benar terkait dengan kondisi yang sekarang ini banyak terjadi. Jadi banyak sekali masyarakat yang membutuhkan usaha yang harus dikembangkan dan sebagainya. Oke. Ya. Bapak udah mulai berbisnis sejak kapan, Pak? Saya alhamdulillah ini sudah mulai sejak SMA ya. Berarti udah lama jadi, Pak ya? Wah ya itu. Jadi ini cerita cerita flashback. Jadi pada saat itu memang saya suka sekali pada saat itu gini berpikir kita bagaimana ya bisa kalau misalnya kita mau berangkat ke sekolah itu sudah ada yang biayai gitu loh. Maksudnya untuk biaya transportnya pada saat itu kan naik lin ya masa itu. Jadi pada saat berangkat saya mesti mengeluarkan biaya untuk bayar lin gitu. Nah akhirnya terus-terusan nggak bisa nabung. Padahal ada tujuan saya untuk bisa nabung itu ingin beli sepatu. Waktu itu ingin beli sepatu olahraga Nike. Wah saya masih ingat Eagle kalau nggak salah itu harapan. Nah akhirnya ada bude saya itu usaha kalau nggak salah namanya tahu berontak. Ini cerita aja. Tahu berontak itu tahu isi kalau sekarang. Nah dia bilang ini tolong barangkali kamu pengen usaha jualkan di teman-teman. Wah saya semangat waktu itu. Jadi jiwa berdagangnya udah ada dari kecil ya Pak? Ya udah ayo kita jalani saya gitu. Oke habis itu kita langsung nawarkan punya bule itu saya jadi bawa satu kresek itu langsung ke sana saya taruh itu di kelas di belakang. Nah begitu di belakang itu anak-anak banyak pokoknya beli ngambil makan ditaruh gitu jadi kayak kantin kejujuran ya bahasanya kalau sekarang. Nah habis itu terus gitu akhirnya alhamdulillah sisanya mesti saya pulang sudah bawa hasil gitu dapat berarti kan intinya pada saat kita bicara ini kita usaha perlu modal enggak perlu ternyata pada saat kita punya teman gitu ya teman yang keluarga yang punya usaha atau teman yang punya usaha langsung gitu loh bisa langsung kita jadi kegiatan bisnis yang bisa dilakukan dan menguntungkan gitu. Ini saya ulangi lagi pada masa saya masuk di Universitas 17 Agustus 1945 itu ada juga cerita yang unik. Apa Pak? Untuk nutupi biaya kuliah bayangkan. Padahal waktu itu juga kerja ya, tapi mungkin karena biaya transportasi saya waktu itu dulu kerjanya di Rego Jampi, jadi wirawirinya biaya transport agak tinggi. Jadi gimana cara nutupnya? Saya pada saat sama ada saudara atau keluarga saya itu boleh itu jualan keripik. Jadi saya mesti setiap ke kampus itu bawa keripik. Saya masih ingat itu ya di sebelahnya kampus kita itu kampus Merah Putih itu ujung yang sekarang tempatnya cleaning service itu dulu kantin. Oh kantin. Iya dulu kantin di situ. Nah saya mesti titip ke bu kantin itu 100 bungkus itu 1 hari 2 hari habis ya mahasiswa begitu banyak di sana pada saat itu kurang lebih ada 500 lebih mahasiswa setiap kali saya datang ke sana saya cek sudah habis. Nah itu senang sekali saya mesti naruh di sana terus mungkin teman-teman juga ada yang beli kamu jualan keripik Gus ya saya jualan kayak gitu. Nah saya menawarkan satu produk yang memang pada saat itu disukai ya nyemil ya nah mungkin butuh itu nggak malu aja kita inilah kadang kita mau berbisnis terus gagal itu karena kita sendiri itu nggak paham dengan produk kita terus kita malu gitu. Iya malu itu Pak sama takut karena kan sekarang anak muda yang sekarang itu kayak kecenderungan untuk terjun ke dunia bisnis jualan keripik kayak yang tadi Pak Agus bilang tuh betul, malu ya Pak. Betul, ada lagi jualan telur asin bayangkan. Lah padahal dari usaha-usaha itu Mbak Celia saya masih ingat ada yang sampai usaha keripiknya sekarang jadi keripik yang besar ya yang benar. Punya besar sekarang pabrik besar ada. Habis itu usaha telur asin sekarang juga ada yang punya usaha besar.
Dari mana? Dari yang paling kecil. Iya, Jadi dimulai dari yang prosesnya, kecil. dari prosesnya itu dia jalani, concern gitu ya, terus menerus, continue, dia tidak pernah patah semangat terus menerus. Habis itu terjadi dia menjadi satu pengusaha yang besar, dan tidak ada pengusaha yang hebat itu tidak melalui satu proses, Iya, gitu ya. benar Tidak ada itu, pasti ada melalui proses. Nah ini yang sekarang kita harus bisa pahami. Tadi mungkin kita langsung bahas atau gimana ini? Oke, apa sih yang harus kita siapin nih buat bisnis? Kan mungkin pada bingung. Pada bingung. Kayak banyak orang terjun ke dunia bisnis tanpa prepare. Betul. Iya kan, Pak? Betul, Jadi betul. akhirnya pas mereka melaksanakan bisnisnya itu tidak sesuai dengan harapan, akhirnya gagal bisnisnya. Jadi gini, biasanya apa sih yang harus kita siapkan gitu ya sebelum berbisnis? Ada beberapa hal. Yang paling penting itu adalah jenis usahanya, dan kita mampu untuk melakukan usaha itu. Karena begini, pada saat kita berbicara wirausaha atau bisnis mandiri istilahnya, maka kita itu bisa jadi bos ya, bisa jadi karyawan kan gitu, bisa jadi staf keuangan, bisa jadi administrasi, sendiri itu bisa. Handle semuanya. Semua. Nah, ini berarti intinya apa? Kita harus mengerti dulu jenis usaha kita yang kita mampu untuk bisa melakukan. Karena kalau misalnya kita sendiri tidak mampu untuk melakukan, maka hati-hati nih, pasti kita akan ada hal yang belum siap untuk kita kembangkan, kita besarkan. Saya pernah ditanya, Pak Agus kok bisa ya DPR Banyuwangi nggak pernah diurusi katanya. Ya sampai punya 2, habis itu saya jadikan 1, sudah punya geria kebun dan aset yang saya nggak bayangkan dulu cuman aset berapa, sekarang sudah hampir 1M. Nah ini bayangan saya nggak mikirkan seperti itu pada saat itu. Jadi saya kelihatan sul ini kalau pada saat ditanya Pak Agus punya gimana ya caranya biar saya masih bisa tetap kerja, masih bisa tetap memberikan sharing pada mahasiswa lewat pengajaran dosen tidak terganggu begitu, tapi depo saya masih tetap jalan misalnya. Itu saya pelajari betul. Ketemu akhirnya. Jadi depo air ini kan ada satu jenis usaha harus kita pelajari gitu. Gimana caranya nggak ada yang jaga tapi tetap bisa jalan. Bisa jalan. Saya dapat satu sales, ya. Saya bilang, Bu, oke, jalankan usaha ini saya gitu. Gimana Pak Agus? Ibu sudah jalani aja, tinggal ibu mengeluarkan airnya gini. Dia bingung, Pak nanti saya kalau dikira nanti ngambil, enggak. Dia nggak tahu kalau saya sudah hitung, saya hitung ya tandonya kalau misalnya ada air itu datang tangki gitu misalnya ya, isinya 7.500. Itu jadinya berapa galon, yang dibuang berapa, yang masuk ke yang dijual berapa, itu saya hitung, akhirnya ketemu 350 per satu kiriman. Jadi kalau ibu kurang dari 350 berarti kemana? Kalau lebihnya gimana Bang? Nggak apa-apa silahkan, karena apa, 350 saya udah untung kok. Saya udah tidur gini udah dapat tuh hasilnya ngalir aja gitu. Nah ini berarti apa? Jenis usaha itu harus kita pahami. Kita harus kenali dulu usaha kita. Setuju. Kemarin katanya Mbak Syakila, pas kita podcast bareng, Mbak Syakila bilang, sukai dulu usaha kita. Setuju. Gitu itu katanya. sama bahasanya. Bahasanya kayaknya bahasa milenial itu. Sukai atau pahami dulu jenis usaha yang kita mau ambil. Karena kalau misalnya kita nggak paham, susah nanti kita mau mengembangkan. Karena saya suka sekali memang di usaha ini, karena begitu saya tinggal hari ini berapa tadi ada yang telepon, Pak Agus ini saya ngambil, silakan ngambil, itu kunci deponya ada di sini, itu sudah biasa itu. Dan karena saya sudah bisa ngitung dia ngambil berapa, dicatat aja, pokoknya dicatat saya gitu. Karena kalau misalnya Anda nggak mencatat, pasti nanti akan saya tanya. Nggak perlu CCTV karena hitungannya udah jelas gitu. Benar. Iya, ini kan memahamkan kepada tim saya untuk jujur lah melakukan, karena memang ini konsep dia untuk melakukan pekerjaan yang baik gitu. Nah, ini jenis usahanya. Terus habis itu kita berbicara kompetitor. Jadi apa sih yang harus disiapkan sebelum berbisnis? Kompetitor. Iya. Ya, kita lihat kompetisi kita seperti apa, pesaing kita seperti apa gitu. Pesaing kita seperti ini nih, modelnya kayak begini. Saya bikin yang lebih di atasnya. Keunggulan produknya. Iya, benar. Ya, jadi kayak begitu. Saya bisa ini. Sampai kan heran, itu gimana Pak Agus ya? Beli satu kok dapat satu kan? Beli 1 galon Pak, saya beri bonus 1 galon. Ketemu di mana coba? Tapi ada syaratnya.
harus apa? Beli di tempat kami. Jadi maksudnya kalau misalnya nggak beli di tempat kami nggak ada gitu. Refill berarti? Iya, isi ulang. Oh, gitu. kalau isi ulang di situ gratis satu? Gratis satu, beli satu dapat satu. Ini gimana coba? Kalau sandal beli satu dapat satu itu masih bayarnya 2 loh. Kalau saya enggak. Beli satu, beli satu. Sampai dia bingung, Pak Agus gimana cara ngitungnya? Saya sudah punya, sampai ini rezeki Anda, sudah ayo diambil. Saya enggak rugi kok. Karena sudah paham terkait dengan bisnisnya Pak Agus Betul. tadi. Jadi kita sudah bicara kompetitor, bagaimana kompetisi itu ada, kita harus bisa membuat keunggulan di dalam kompetisi itu. Yang lain Depo itu sampai pernah bilang ya, bagian pengisian air. Ini cerita Depo karena menarik. Siapa itu? Karena konsepnya kan mesti tradisional ya, ditaruh di gudang, taruh di garasi gitu, nggak terurus kadang. Saya enggak loh, saya bikin toko loh, outlet. Wah keren kalau tadi saya tunjukkan gambar hasilnya kayak rumah kayak gitu, investasinya melebihi dari harga deponya. Tapi orang melihat kok bersih ya, bagus ya. Pak nggak pernah ada Pak depo kayak begini di Banyuwangi. Iya, satu-satunya depo yang kayak gini, model begini itu ada di Banyuwangi. Ya saya bilang begitu karena kita ingin kompetisi yang menarik, yang sampai padahal airnya dijual air isi ulang, harganya sama dengan yang orang di pinggir jalan, tapi kan kita naikkan dari sisi standarnya. Kompetisi. Standarnya. Nah itu Mbak, yaitu nomor 2 itu. Ya apa yang harus kita siapkan sebelum berbisnis. Yang pertama adalah tadi jenis usaha, yang kedua adalah kompetitor atau pesaing kita. Yang ketiga, berbicara tentang target. Jadi Pak, kalau kita berbisnis tentang depo air, targetnya apa gitu? Targetnya siapa? Saya bilang, selesai habis ini tanggal 1 sudah mulai banyak yang masuk. Itu saya bilang, kalau misalnya kita mau jual air, kemana saja? Nggak ada bagus, nggak ada batasan. Itu. Ya, karena semua orang membutuhkan air. Sudah dijual. Jadi kalau misalnya ada keluar kanan kiri tetangga pasti membutuhkan. Jadi gini, kalau misalnya Anda mau, jangan jauh-jauh udahlah. Di sini satu kakak itu satu kelurahan itu berapa kakak? Ada 200 misalnya. Loh itu kan sudah cukup pasar untuk kita. Itu bayangkan satu orang itu 1 galon misal ini ya. Terus kalikan dia minum habis misalnya dalam 1 minggu 2. Ini satu orang nih, 2 1 minggu kali 1 bulan sudah berapa? 8 galon satu kakak, kalikan 200. Wah capek itu ngurusi saya gitu. Ya, jadi bagus nggak usah. Iya, sini aja udah kesel, sudah capek. Nah, karena apa? Kita berharap target kita itu nggak usah jauh, kuatkan yang lingkungan kita dulu. Karena kalau misalnya kita sudah tentukan target itu adalah bagian yang kita harus sasar dan ini harus tahu, harus kita ambil, itu harus ditentukan. Memang ada beberapa sih kalau kita bicara market share atau targeting, tentukan mana yang mau kita masuk. Tapi saya bilang ini all. Kalau air jualannya nggak melulu di sini semua gitu. Nah itu berarti semua bisa disasar. Memang ada yang mengambil segmen target yang wanita, target anak-anak kayak begitu ya, pria dan seterusnya. Saya kalau berbicara air hampir semua orang soalnya membutuhkan air tadi. Ini beda. Jadi kalau misalnya bagus produknya nanti. Kalau minuman beda juga. Saya sendiri juga punya minuman, targetnya siapa. Ini banyak seperti itu. Nah, ini klasifikasi di dalam penentuan target. Itu nomor 3. Menentukan targetnya. Setelah itu apa lagi, Pak? Disiapkan sebelum berbisnis. Nomor 4 adalah rencananya. Rencana bisnis. Iya, rencana bisnis. Tadi mungkin ada pertanyaan yang di nomor 5 juga sama. Menurut saya, rencana bisnis itu memang harus dibuat di depan. Jadi kita mau mengambil satu bisnis, maka apakah bisnis ini nanti menguntungkan? Itu cuma satu ya. Biasanya orang itu nggak ada yang lain-lain. Soalnya bisnis kan profit ya kan, Pak? Iya. Pada saat kita bicara profit, memang ada profit yang bernilai uang, ya. Ada profit yang secara spiritual itu ada. Itu jasa kan? Ada bisa jasa apakah harus keuntungan saja? Enggak. Tetapi pada saat kita melakukan komunikasi yang baik itu juga sebuah keuntungan, memperbesar gitu udah sebuah keuntungan relasi. Karena mereka nanti akan memanfaatkan jasa kita itu kan bahasanya. Tapi kalau ada saat kita bicara produk secara fisik, maka ya matangkan dulu nih rencana-rencana yang ini kalau produk ini seperti ini harus begini, keuntungannya sekian. Nanti kalau merugi seperti apa dan seterusnya, alat yang itu sudah saya pikirkan gitu. Kalau misalnya saya beli ini investasi sekian, berapa tahun kembali kayak begitu, itu rencana-rencana yang harus dibangun. Berarti kita harus
memplanningkan matang-matang dulu ya Pak. Ini Setuju. kegiatan ini modalnya berapa, bisnis ini modalnya berapa, terus nanti kedepannya bakal kayak gimana. Mampu nggak kita gitu. Kadang kan enggak, kita pokoknya nggak usah bagus. Ada memang salah satu buku yang mengajarkan itu pokoknya ini nekat gitu ya. Jadi langsung jalani aja, nanti kan ada, nggak bisa begitu. Nggak ada di dalam satu bisnis yang tidak ditentukan dulu rencananya. Karena kalau kita tidak menentukan perencanaan yang matang, hasilnya juga tidak matang. Itu gambarannya. Karena saya menentukan matang, maka hasilnya juga matang di belakangnya. Hampir semua pengusaha bisnis besar di Banyuwangi, saya tadi juga telepon salah satu pengusaha besar muda di Banyuwangi, saya tanya rata-rata punya perencanaan yang kuat. Perencanaan yang matang dulu di awal. Dulu. Ya. Kalau nggak ada perencanaan berarti jualan aja Pak ya? Jualan aja, bukan bisnis. Seperti tadi yang saya awal-awal masih kepingin pengen target saya cuma ingin beli sepatu. Setelah menyelesaikan target ya udah selesai gitu. Nah, ini karena kita harus punya rencana yang matang, tujuannya untuk sustainable enterprise. Maksudnya apa? Melanjutkan usaha ini dalam jangka waktu yang panjang, bermanfaat untuk masyarakat dan sebagainya. Ini kan usaha yang baik gitu ya untuk ke depannya. Iya. Terus yang paling simpel ini adalah yang berikutnya ini. Menurut saya ini bisa dilakukan langsung. Misalnya memberi nama perusahaan yang sesuai. Kayak misalnya saya, mengapa Pak Gus kalau diberi nama Depo Air Banyuwangi? Karena gampang saja, Banyuwangi itu, bayangkan, mohon maaf ya, Banyuwangi ini airnya bagus loh. Iya. Sampai Aqua sudah bisa di sini. Saya kemarin datang di salah satu pabriknya di sana. Saya tanya di mana sumbernya. Ternyata di bawahnya itu ada genangan gede gitu ya, luar biasa ya. Dan itu tidak habis. Airnya juga bagus buat kulit Pak. Tidak habis. Benar. Sampai masa enggak tahu berapa tahun, 50 tahun menurut informasinya, dan itu enggak akan habis bagus, seperti bendungan kata. Nah, jadi dengan memberi nama Depot Air Banyuwangi itu harapannya begitu. Harapannya orang mengetahui kalau air Banyuwangi itu seperti bagus, apa. Gitu. Iya gitu. Nah ini gambaran kita kan kepingin ya. Masa kita punya Banyuwangi malah enggak. Nah, enggak ini diapin gitu. Akhirnya pada saat kita pakai Banyuwangi saya putus, karena kalau misalnya Banyuwangi lanjut, saya pasti dikomplain sama yang punya Banyuwangi. Tapi saya putus Banyuwangi. Gitu. Jadi kalimat Banyu itu air yang wangi gitu. Jadi bukan kota gitu maksudnya begitu. Nah itu nama ya. Itu ada filosofi ya. Jadi kita biar bikin semangat pada saat kita mau mulai usaha. Ada ceritanya, ada story-nya kan Pak dari brand kita sendiri. Kita kalau misalnya bikin terus, kenapa sih Anda memilih merek itu? Enggak tahu ya Pak. Kayaknya wah itu salah. Ini enggak benar-benar bisnis soalnya. Mengapa sih muncul namanya McD? Oh iya. Ya, mengapa muncul namanya KFC? Ya? Muncul mengapa Indomaret? Mengapa Maret? Kenapa nggak April? Iya. Setuju. Mengapa Indomaret pakai R itu loh, bukan art? Maret. Itu ada sejarahnya. Pada saat ini kalau bagus baca ya, bagaimana filosofi Indomaret dibuat, itu karena orang Indonesia susah ngomong Maret. Jadi ditambah Maret gitu. Maret biar mudah. Biar menyesuaikan dengan pasarnya. Ternyata lebih dikenal dan besar. Terus mau diganti, nggak jadi. Nah itu yang menguntungkan, itu luar biasa. Kadang nama itu membawa sebuah bisnis itu menjadi lebih maju ke depannya. Setuju. Padahal nama-nama yang dibuat itu nama-nama yang aneh ataupun nama-nama yang kita nggak nyangka bisa jadi besar gitu ya Pak ya. Tapi hati-hati kalau menggunakan kalimat yang akhirnya misalnya sara ya, untuk menyentuh sara, janganlah. Kita ingin membuat nama itu akhirnya membangun kontribusi buat usaha kita. Perusahaan setan, perusahaan hantu. Ya mungkin kalau seperti itu mencocoknya untuk jasa-jasa yang lain ya. Tapi tolonglah, mungkin dibuat yang yang banyak kok nama yang bisa kita bikin bagus untuk dijadikan brand. Dijadikan brand. Terus berikutnya adalah mungkin ada sumber dana. Kalau memang kita sumber dana itu ada beberapa faktor ya sumbernya. Bisa dari diri kita sendiri, dari orang lain, kita kerjasama, dari teman, dari bank misalnya kayak gitu. Berarti itu, sumber dana ini bukan hal yang pertama. Sangat penting menurut saya. Jadi pada saat berikutnya adalah yang legal. Mengapa saya sampaikan yang nama sumber dana legal itu adalah di terakhir? Karena memang menurut saya yang paling penting adalah kita memahami jenis usaha kita, terus kita melihat bagaimana kompetitor yang ada, terus bagaimana target kita tentukan. Yang paling penting adalah membuat rencana dari bisnis kita dengan matang. Dengan matang. Gitu.
Itu yang pertama itu. Yeah. Panjang ya. Ternyata membuat sebuah bisnis itu nggak bisa langsung bim salabim jadi. Nggak, iya jelas loh. Nggak bisa bim salabim jadi, tapi harus banyak pertimbangan. Setuju. Terus ini yang berikutnya ini tantangan ini yang Pak Agus selalu. Rintangannya Pak Agus nih. Oke. Kan selama Pak Agus berbisnis, kita kan bahas soal kegagalan dari berbisnis dalam berbisnis. Awalnya kan Pak Agus ini kan udah mau rencanakan semuanya, sudah sesuai nih dengan prosesnya. Tetapi ada nggak sih rintangan-rintangan yang harus dilalui untuk memperkokoh bisnis itu sendiri? Nah, begini. Biasanya ya kita kalau rintangan yang ada itu yang terjadi memang biasanya kita berbicara tentang jenis usahanya itu tidak sesuai dengan yang sekarang lagi. Misalnya kalau kita mau buat jenis usaha hari ini, saya sering tanya, apa yang cocok kalau misalnya kita mau bikin satu produk pada saat sekarang sampai mungkin 5 tahun ke depan. Semua bingung. Gitu. Nah, berarti apa? Butuh ide. Gitu. Nah, terkadang rintangan itu muncul karena tidak munculnya ide-ide yang bagus untuk memunculkan satu produk atau ide gagasan usaha yang sesuai gitu. Dengan zamannya ya Pak. Betul. Ini biasanya ada tes sih Mbak Cecilia. Nah, ada tes apa tesnya Pak? Nih. Tolong sebutkan biasa saja. Tolong sebutkan apa? Jadi gini, biasanya ada tes begini. Ya, ini biasanya kalau kita mau apa yang perlu kita lakukan? Pertama, kedua, dan ketiga. Kalau misalnya kita mau buat usaha, biar tidak muncul rintangan dan gagal. Itu biasanya. Apa Pak? Pertama, biasanya gitu. Kedua, gitu kan biasanya ketiga. Ini 1 sampai 7 sampai 9 semua dijawab sama. Ya. Apa jawabannya? Kalau menurut yang sudah berjalan Pak Agus, biar kita tidak harus nambah dana. Ini enggak sebenarnya. Saya bilang ide gagasan itu yang terkadang membuat hambatan kita ada. Jadi apa? Inovasi, kreativitas gitu ya di dalam diri kita itu dipentingkan. Berarti belum tentu kalau misalnya kita udah punya usaha kita ini nggak berjalan sesuai. Belum tentu kita tuh harus memperbesar usaha, tetapi kita harus mencari inovasi berarti Pak. Setuju. Kadang orang tuh mikirnya gini Pak, apa usaha aku kurang besar ya? Apa kurang gimana ya? Ternyata karena kurang inovasi itu tadi. Jadi gini, ada namanya rumus ya kalau di dalam materi yang ada itu life cycle product, siklus hidup produk bahasanya. Life cycle product atau siklus hidup produk. Siklus hidup produk itu tahapannya 4 kalau menurut bukunya Philip Kotler. Memang iya mesti kita menghadapi itu. Di mana tahapan pertama itu ada di tahapan pertumbuhan. Ya, di tahapan pertumbuhan perkenalan, baru kenal muncul gitu tuh. Biasanya kita banyak tantangan itu. Ya ini bahasanya. Rintangan apa yang pernah Pak Agus alami pada saat muncul tadi? Harus memperkenalkan biar sibuk aku sampai kayak begitu bahasanya. Ngeluarkan effort benar-benar ya Pak? Benar. Karena kita mau masuk ke tahapan kedua namanya pertumbuhan. Kalau kita tidak mau melakukan upaya yang lebih di masa perkenalan, pasti tidak akan menemukan masa pertumbuhan. Ini perlu diingat. Ini padahal baru 2 tahapan sudah pusing. Jadi kita perlu nih yang di tahapan pertama pada saat kita berbicara tahapan perkenalan, upaya-upaya maksimal harus ada. Mulai dari ini produknya kurang ini terus gitu. Sampai gagal pernah saya itu karena pada saat itu usaha lagi naik, untak juga pada saat ini mohon maaf ya karena ini tiga usaha nih yang saya maksudnya 3 kegiatan. Saya masuk pagi sudah harus di rumah sakit ya sampai jam 4, sorenya malamnya masih di untak, malamnya lagi masih di tempat pekerjaan. Itu hampir akhirnya mohon maaf dalam kurun waktu itu saya sakit. Keteteran ya Pak? Iya, sakit gara-gara ya memang mungkin kecapean terjatuh saya. Itu sampai 2 tahun itu. Akhirnya sempat saya berhenti, aset saya jual. Sempat benar-benar vakum gitu? Vakum, untuk usahanya saya hentikan. Tapi untuk kegiatan di kampus dan di tempat rumah sakit masih jalan, saya hentikan sementara. Nah begitu selesai, saya bangun lagi dengan konsep yang seperti ini. Langsung melejit lagi, naik. Kaget semua karena kita udah mulai merencanakan, kita udah mulai membidik seperti langkah-langkah pertama tadi. Nah ini memang rintangan pasti ada karena kita sendiri ya namanya mungkin saya sudah terlalu semangat gitu ya,
sampai akhirnya menemukan masalah kesehatan yang tidak bisa saya antisipasi, akhirnya terjatuh gitu. Nah, tapi ide gagasan tetap saya tiap hari berpikir bagaimana ya nanti kita bikin usaha kayak begini ya. Saya catat itu. Nah ini perlu nih. Jangan sampai kita punya ide gagasan terus habis itu nggak dicatat. Saya catat. Saya catat. Saya nanti akan bikin usaha seperti ini, rancangnya kayak begini. Begitu selesai, itu saya centang. Oh ini sudah. Ini alhamdulillah sudah semua ini. Tinggal membangun aja sekarang. Gitu. Setelah pertumbuhan tadi apa Pak? Kan ada 4 katanya. Ya. Setelah pertumbuhan. Nah di pertumbuhan ini kan dia sudah sudah mulai menikmati ya. Jadi usaha kita sudah mulai diterima oleh masyarakat, terus mulai kita melakukan pembiayaan yang sudah mulai menurun. Ini ciri-cirinya. Yang paling banyak ditakuti itu ada nih maturity bahasanya. Ya, maturity itu apa? Kedewasaan. Kedewasaan itu sudah orang itu biasanya produk kalau sudah naik sangat diterima, terus penjualannya meningkat dan kita sudah mulai sedikit agak boring ini. Biasanya produknya itu mulai turun. Oh, emang circle-nya kayak gitu, Pak? Gitu. Oh. Jadi setelah maturity tadi, kedewasaan itu biasanya akan turun. Nah, ini yang paling banyak ditakuti perusahaan-perusahaan besar ya, baik itu perusahaan skala kecil ataupun perusahaan yang skala besar. Itu semua mentakuti bagaimana tidak terjatuh tadi, tidak turun tadi. Jadi pada saat kita berbicara biar tidak turun, maka jawabannya cuma dua nih, itu tadi. Ide, inovasi, dan ide. Ya, kreativitas. Jadi inovasi, kreativitas. Jadi ketika sudah mau turun, kita berikan inovasi yang baru. Nanti gini lagi, begitu mau turun, inovasi lagi. Itu memang yang mengapa sih kok bisa naik lagi Pak Agus? Karena orang biasanya kalau sudah barang sudah biasa itu ini sudah masanya itu produk itu sudah mulai mau turun. Nah biar kelihatan baru, ini makanya lihat ya beberapa produk yang tidak melakukan inovasi dan kreatif di dalam produknya pasti akan ditinggal. Ini salah satunya kamera yang di depan kita masih ada namanya Canon sama Nikon, ya kan? Mana yang paling berjaya? Canon ya Pak? Iya. Beberapa sudah ada mulai hilang. Ya. Karena inovasi ide tadi. HP. Sama aja kayak handphone ya Pak ya? Iya. Masih ingat HP lama itu? Apa Pak? Nokia? Itu ada sejarahnya tuh. Nokia itu pernah masuk sejarah HP yang paling tinggi. Iya, melejit gitu. Begitu Samsung masuk, mulai turun. Gitu. Ada kok skalanya di itu. Soalnya aku baca waktu itu Nokia itu tidak mau menghilangkan ininya dia yang dulu. Nah, dia tidak mau mengikuti zamannya waktu itu. Akhirnya muncullah Samsung dengan inovasi barunya. Semua pada pindah. Sekarang pada pindah ke merek-merek HP yang barunya lagi karena inovasi ide-ide yang dimunculkan. Kayak iPhone Pak ya. Betul. iPhone itu kan banyak serinya. Tapi setiap dia keluar seri baru dengan inovasi baru, warnanya lah, kameranya nambah satu lagi lah Pak, atau gimana. Padahal fungsinya tetap sama aja. Nah ini yang harusnya memang dilakukan, karena begitu kita berbicara inovasi itu bisa ribuan itu cara untuk meningkatkan. Dari inovasi A, inovasi B, inovasi C dan seterusnya, maka akan terus bisa meningkatkan. Lihat aja kalau kita bicara otomotif, mobil aja tiap tahun pasti ada perubahan di mereknya ya, padahal jenis-jenisnya sama, ganti dashboard, ganti ini gitu aja, tambah ini, padahal dulu pernah ada, cuman diganti aja mungkin casingnya. Memang tujuannya untuk membuat hal ini baru gitu. Hal baru itu memang begitu, produk baru itu apa? Mengganti ini sudah dia masuk baru gitu. Kayak teh-tehan dulu Pak. Apa itu? Teh botol jadi bentuknya jadi kotak, terus jadi yang celup kan? Iya, jadi bentuk 1 liter dan sebagainya. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Berarti nah, itulah rintangan ya, apa saja yang terjadi. Menurut saya memang itu pada saat kita tidak memahami jenisnya, terus habis itu membuat kreativitas inovasinya juga pasti akan muncul masalah gitu ya, kita akan turun. Jadi yang nomor 4 adalah decline bahasanya, kalau secara teori menurut Philip Kotler. Jadi turun itu juga paling tidak disukai. Nah banyak perusahaan-perusahaan yang terjadi turun ya. Honda aja yang sekuat kayak gitu pernah kok produknya tidak diterima pasar. Masih ingat apa namanya sepeda motor apa itu ya, Garuda kalau nggak salah, punyaannya Honda itu ada Garuda sama
sebelum Astra itu apa ya? Nggak tahu Pak. Iya. Itu ada itu. Kenapa itu Pak? Kenapa? Itu ya karena tidak menyesuaikan. Jadi pada saat kayak sekarang Mio ya, Mio pernah juga Mio terjadi. Mio itu pernah jadi trendsetter Iya, di pernah. motor Waktu matic aku punyanya SMP Yamaha. kayak apa? Iya. Iya, SMP ya. Terus habis itu Mio merasa kuat sampai beli emas itu seperti beli Mio katanya. Itu iklannya ada loh, cari aja. Begitu selesai Mio itu kelihatan bagus, Honda enggak mau ketinggalan buat Beat diinovasi terus menerus. Belum selesai muncul Scoopy karena orang suka dengan yang namanya Vespa. Dia mirip, membuat kemiripan aja bentuknya dan sebagainya. Sampai sekarang nggak bisa. Akhirnya Yamaha ketinggalan. Kalau nggak keluar NMAX tutup itu Yamaha. Iya, Nah iya. ini gambaran. Tapi Jadi, di inovasi-inovasi terus ada baby NMAX. Nggak tahu habis ini apa setelah baby ya. dan ini ya Pak, Apa itu? manusia Ya, ya. itu pasti suka dengan hal-hal yang baru. Setuju. Padahal fungsinya sama. Jadi kita manfaatkan kebutuhan manusia yang gitu ya Pak ya. Ya, setuju. Memang kecenderungan ada karakteristik manusia itu adalah suka berubah memang. Jadi kesuka berubah itu perlu dipelajari. Ya, jadi terjadi apa lagi ya? Hal apa ini? Yang selalu apa ini? Hal apa sih? Kan sudah yang yang membuat kita gagal udah tadi karena ya. kurangnya ide dan Kurangnya ide kreativitas. Oke. Apa benar nih Pak? Kegagalan dalam bisnis akibat kurangnya analisa. Betul. Itu sudah benar kan Nah, tadi kata Pak setuju. Agus? Ya benar, tapi saya tambahkan ya. Oke. Setiap analisa bisnis itu harus dilakukan oleh jadi gini. Kalau kita membuat usaha itu 4 hal harus kita pahami betul, pelajari betul. Jadi yang pertama itu mungkin kemarin Pak Iqbal menyampaikan terkait dengan materi keuangan ya. Yang pertama itu ternyata bukan, tadi kan perencanaan toh, ya kan? Tadi gue bilang perencanaan yang matang. Itu apa maksudnya? Menghitung-hitung yang benar gitu loh. Jadi kita kalau misalnya mau apakah analisis ini hal benar kegagalan dalam bisnis itu kurang analisa bisnis? Memang iya. Jadi yang pertama itu kita harus membuat rencana perhitungan yang benar untuk usaha kita gitu. Kedepannya bagaimana? Nah, baru perlu kompetitor itu tadi, iya. Kompetitor. Setelah itu ya, ini yang secara semakro dari perusahaan. Setelah itu kalau kita jadi sudah ini keuangan kita harus pahami. Terus yang kedua apa? Pahami proses bisnisnya, yaitu tadi jenis usahanya itu tadi ya. Nah, kita harus paham kalau jenis A usaha A kayak begini, usaha B kayak begini dan seterusnya. Terus yang ketiga, pahami pengelolaan orangnya. Terus yang keempat, pengelolaan pemasarannya. Ya ini biar kegagalan bisnis akibat kurangnya analisa bisnis memang iya. Jadi karena kita tidak paham 4 ini tadi gitu. Berarti di awal tadi kita juga pas memahami bisnis kita juga harus mengatur keuangan kita kayak gimana, itu udah harus direncanakan dulu di awal kayak gitu. Iya. Nanti pasal modalnya nanti di keempat tadi ya Pak, bukan menjadi sesuatu yang sangat penting ternyata. Karena kan sekarang kita diberikan kemudahan pinjaman, modal dan sebagainya. Gampang sekarang. Iya, gampang mencari modal sekarang. Gampang. Sekarang digital pakai pinjaman bisa sudah keluar loh. Iya, yang penting itu, yang mahalnya itu perencanaan bisnisnya itu. Karena nggak ada yang mau ngasih gratis ya Pak. Betul, perencanaan bisnis. Setuju. Jadi memang kita perlu ya membuat perencanaan matang untuk menentukan usaha kita apa yang kita layak untuk kita jalankan dan berjalan lama gitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak rencanakan dengan baik, nggak bisa. Gagal biasanya. Gagal. Ya. Apalagi kalau udah gagal, mau naik lagi tuh udah males ya Pak ya. Setuju. Iya, betul. Sudah sangat malas. Tips nih Pak. Tips dari Pak Agus. Untuk yang lagi nonton saat ini, yang mungkin lagi di tahap itu tadi Pak. Tahap perkenalan sama pertemuan. Sudah mau jatuh. Sudah mau jatuh bisnisnya. Sudah diambang karena kan sekarang pandemi ya Pak. Betul. Ya. Banyak banget yang terkena dampak dari pandemi itu sendiri. Mereka mau gagal dalam bisnis, entah mau ditutup atau bisnisnya atau gimana. Betul. Gimana nih apa yang harus dilakukan sama mereka? Memang kalau sebenarnya gini ya, pada saat kita mengantisipasi tipsnya seperti apa, memang tahapannya juga semua itu harus diantisipasi. Tidak ada ini uniknya ya. Orang baru usaha pertama ya, sudah gagal. Itu masa perkenalan. Karena apa? Ya kita kurang maksimal.
gitu. Pengenalannya kurang maksimal. Kurang maksimal. Pada saat kita berbicara, ya itu tadi mulai dari kurang mengenali jenis usahanya, terus kita kurang melihat kompetitornya kayak begitu dan seterusnya ya, langkah-langkah di awal itu. Jadi kegagalan itu bisa di awal gitu. Ya. Bisa juga gagalnya pada saat kita sudah mau naik di pertumbuhan tadi gitu. Akhirnya apa yang harus kita antisipasi? Kita berarti kurang memasarkan produk kita, melebarkan pasar, terus habis itu membuat efisiensi cost dan sebagainya. Itu kan ada langkah-langkahnya gitu. Itu tipsnya masing-masing gitu. Ya, jadi kita nggak bisa berbicara cuma hanya 4 tips, nggak bisa. Karena bisa juga kita mau jalan usaha sudah gagal, sudah mau tumbuh gagal. Terus habis itu pada saat naik, nah itu solusinya cuma 2 tadi, inovasi dan kreativitas. Yang Itu, paling parah paling awalnya gitu ya Pak. Gitu. Berarti tips dari Pak Agus itu kalau misalnya kalian lagi buat usaha bisnis baru, yang pertama itu focusing sama pengenalan produknya. Iya, betul. Promosinya dikuatkan. Berjuanglah di sana ya kan kata Pak Agus. Nah, ketika setelah berjuang di situ kan sudah tumbuh usahanya. Dari situ kita membuat ide-ide inovasi yang baru lagi untuk kedepannya biar usaha bisnis kita tuh gak gagal kayak gitu. Betul. Jadi teman-teman yang lagi nonton, jangan ragu, jangan menyerah kalau bisnisnya sudah diambang, udah mau gagal, jangan menyerah. Tapi munculkan ide baru, munculkan inovasi baru, sehingga bisnis itu tetap bisa bertahan di perkembangan zaman sekarang. Betul, ya kan Pak Agus? Oke, terima kasih Pak Agus hari ini. Banyak manfaat yang kita dapatkan. Para penonton juga dapat banyak hal dari Pak Agus hari ini. Siap. Aku juga seperti kuliah ya Pak. Ya. Nanti kalau dapat kuliahnya Pak Agus, skip ya Pak. Siap. Jangan nanti dimarahin Pak Z. Oke. Oke Pak Agus, terima kasih. Lain kali kita bahas-bahas lagi. Kalian stay tune ya setiap hari Jumat di podcast Rumah Degiri bareng aku Shelly Ivanka. Saksikan dan nantikan terus narasumber-narasumber keren lainnya yang akan kita bawa ke sini. Oke, bye-bye.